Selamat pagi. Semoga Anda semua berbahagia. Ya. Setelah minggu lalu Anda mendengarkan ceramah tentang apa? Masih ingat? Jangan memfitnah ular. Ya. Anda yang sudah mengikuti kelas-kelas saya selama 4-5 tahun terakhir harusnya sudah mulai bisa membedakan tipe, ciri, karakteristik dari kelas-kelas yang kita adakan ya. Kalau yang hari Sabtu itu untuk kelas berat, kelas-kelas abidama ya. Kalau yang pariyati sasana seperti ini yang memakai presentasi itu untuk kelas menengah. Kalau yang tanpa PowerPoint untuk kelas seperti yang minggu lalu untuk kelas ringan. Ciri, karakteristik, cara penyampaiannya tentu saja berbeda, tetapi tujuannya adalah sama. Tujuannya adalah memberikan Anda data-data, informasi-informasi tentang kehidupan ya, sehingga Anda akhirnya bisa memahami kehidupan ini dengan tepat, dengan benar ya. Karena ya pemahaman tentang kehidupan yang benar akan membuat kehidupan kita akan menjadi sangat ringan dan Anda akan semakin mudah untuk menikmati ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan. Kualitas kehidupan Anda akan meningkat. Jadi ini rumus di dalam Dhamma. Kalau Anda bisa memahami kehidupan ini dengan tepat dan dengan benar, maka Anda akan bisa menikmati kehidupan ini. Ya, kebahagiaan Anda akan terus meningkat. Mereka yang tidak bahagia di dalam kehidupan ini, mereka yang stres di dalam kehidupan ini, mereka yang merasa mendapat banyak masalah di dalam kehidupan ini, semata-mata semuanya itu sebenarnya muncul sebagai efek dari ketidakmampuan mereka untuk memahami kehidupan ini dengan benar. Ya, jadi pemahaman tentang kehidupan yang salah akan berdampak pada kesulitan kehidupan, akan berdampak pada penderitaan, akan berdampak pada stres, depresi. Tidak ada orang atau makhluk lain yang membuat Anda menderita. Tidak ada orang atau makhluk lain yang bisa membuat Anda juga bahagia selain diri Anda sendiri. Nah, segala sesuatunya akhirnya ditentukan oleh pemahaman Anda. Bagaimana Anda memahami kehidupan Anda ya, sama sesungguhnya kehidupan itu cirinya sama ya. Inilah mengapa biasanya seorang guru spiritualis, seorang bante yang bermeditasi, dia bisa menyampaikan dan memberikan solusi terhadap problem-problem psikologis dari manusia siapapun itu, dari kalangan ataupun golongan yang mana mereka, semua problemnya adalah sama. Semua problemnya adalah misalkan kemarahan Anda dan kemarahan yang lain atau kemarahan saya juga sama, tidak berbeda. Stres Anda dan stres dari orang-orang yang lain juga sama, tidak berbeda ya. Jadi semua permasalahan itu sesungguhnya sama. Itulah mengapa Dhamma ini bersifat universal. Nah, tujuan kita belajar Dhamma adalah memahami kehidupan ini dengan tepat, dengan benar, sehingga kalau menurut terminologi umum, pada saat Anda sudah memahami kehidupan ini dengan tepat, dengan benar, maka Anda akan mencapai pencerahan. Anda akan merealisasi nibbana. Dan ini adalah tujuan dari kita semua, mencapai pencerahan, mencapai atau merealisasi nibbana. Pada saat Anda sudah mampu, batin Anda sudah mampu merealisasi nibbana, batin kita sudah mampu merealisasi nibbana, maka pada detik batin ini mengambil nibbana, merealisasi nibbana, maka detik itu pula banyak dari kekotoran batin kita yang lenyap dan tidak akan pernah bisa muncul lagi. Ini yang menarik, bahwa ternyata kita bukanlah makhluk yang sejak dari lahir sudah ternoda. Ya, bahwa noda itu tidak bisa dihilangkan. Di dalam Buddhism, noda tersebut bisa dihilangkan. Emosi-emosi negatif kita bisa dihilangkan, bisa dilenyapkan. Kilesa-kilesa kita bisa dilenyapkan. Inilah tujuan kita semua, ya. Nah, cara melenyapkannya adalah meningkatkan terus pemahaman tentang kehidupan ini dengan tepat. Dan salah satu cara adalah
Kalau di dalam Dhamma, cara untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, metode untuk mendapatkan pemahaman yang tepat tentang kehidupan untuk mencapai pencerahan adalah apa yang disebut di dalam teks-teks kita dengan istilah yang khusus, technical termnya adalah Bodhipakkhya Dhamma. Ya. Saya harap Anda masih ingat definisi dari Bodhipakkhya Dhamma yang saya berikan 2 minggu lalu, ya. Jadi kira-kira ini adalah kumpulan, ya, kumpulan dari dhamma-dhamma atau kumpulan dari segala sesuatu yang merupakan faksi atau yang berada di sebelah sisi pencerahan. Untuk membedakan dhamma-dhamma yang tidak berada di dalam sisi pencerahan. Artinya dhamma-dhamma yang kalau Anda praktekkan, kalau dia adalah dhamma yang tidak berada di faksi, golongan atau sisi kelompok pencerahan, maka dhamma-dhamma yang Anda praktekkan tidak akan membuat Anda tercerahkan, tidak akan membuat Anda bisa merealisasi nibbana. Nah, di dalam teks-teks kita, segala dhamma yang merupakan faksi atau berada di sisi pencerahan dikumpulkan oleh guru-guru kita di masa lalu, itu ternyata hanya terdapat 37 dhamma. Dari 37 pagi hari ini mari kita akan pelajari 4 dari kelompok-kelompok tersebut. Tetapi saya ingatkan kepada Anda, karena pelajaran kelas-kelas seperti ini hanya mempunyai waktu 1 jam saja, maka kelas biasanya hanya akan memberikan informasi kepada Anda tentang struktur dari segala struktur dari, katakanlah kali ini tentang 4 fondasi dari perhatian penuh, ya, struktur big picture-nya, ya. Setelah itu Anda yang para pelajar yang tekun, Anda tetap diminta untuk melakukan studi sendiri, melakukan research sendiri, ya. Kecuali nanti kalau saya ada waktu, kita bisa mengupas tentang 4 fondasi perhatian penuh ini secara detail, secara lengkap. Tapi 1 jam kelas ini akan saya sampaikan untuk memberikan informasi kepada Anda tentang dhamma-dhamma yang bisa membuat kita tercerahkan. Dan pagi hari ini topiknya adalah tentang 4 satipatthana atau 4 fondasi perhatian penuh. Mari kita lihat terminologinya. Bahasa Palinya Cattaro Satipatthana. Empat satipatthana, ya. Definisi atau terminologi dari satipatthana terdiri dari 2 kata, sati plus patthana. Ini penjelasan yang pertama. Sati itu perhatian penuh atau bahasa Inggrisnya mindfulness, ya. Sering orang lain menerjemahkannya sebagai kesadaran, ya. Apapun itu terjemahannya, akan lebih bagus kalau Anda memahami, mulai mengenali, mulai familiar dengan bahasa Palinya. Sati plus patthana digabung jadi satipatthana. Jadi perhatian penuh plus fondasi, ya. Yang pertama, patthana itu artinya fondasi. Jadi seperti dalam satu bangunan gedung, untuk bisa menumbuhkan sati, ya, maka memerlukan satu fondasi, ya. Fondasinya apa? Ada 4. Nanti kita akan pelajari, ya, 4 yang merupakan fondasi supaya satinya ini kokoh, supaya mindfulness-nya itu kokoh, ya. Arti yang kedua, landasan tumpuan hampir sama. Arti yang berikutnya awal, ya. Jadi awal dari fondasi penuh. Artinya kalau kita ingin mengembangkan perhatian penuh, ya, maka ada titik awal. Ibaratnya seseorang yang mau melakukan perjalanan jauh, ada titik awal keberangkatannya. Nah, titik awal keberangkatan di dalam perjalanan untuk mengembangkan perhatian penuh itu ada 4 yang nanti hari ini kita akan kupas, ya. Arti yang lain menegakkan. Jadi menegakkan perhatian penuh, menegakkan mindfulness, menegakkan sati, ya, supaya perhatian penuh kita kokoh. Pada saat sekarang ini perhatian penuh kita belum tegak. Oleh karena itu batin tidak bisa melihat objeknya dengan jelas, ya. Seperti ibaratnya seseorang yang memakai teropong tetapi tidak fokus, ya. Ini kira-kira suasana mindfulness kita, sati kita pada saat kita tidak berlatih meditasi, ya, tidak begitu fokus, blur, ya. Kalau nanti Anda berlatih meditasi dengan mengambil objek 4 satipatthana ini, maka sati akan terus ditumbuh kembangkan, dipertajam sehingga bisa fokus pada objek, ya. Nah,
menegakkan, sehingga dengan 4 objek tersebut sati atau mindfulness-nya akan tegak. Itu arti yang pertama. Jadi saya simpulkan Satipatthana adalah fondasi untuk perhatian penuh, ya. Jadi kalau Anda ingin memperkuat perhatian penuh Anda, mindfulness Anda, sati Anda memerlukan fondasi-fondasi yang jumlahnya menurut ajaran Buddha ada 4. Arti yang kedua adalah sati plus upadhana, bukan sati plus padhana, tapi sati plus upadhana. Sati adalah mindfulness, upadhana adalah pelayanan, ya. Dalam kata kerjanya upatitati itu melayani, seperti seseorang asisten yang senantiasa melayani tuannya, seperti seorang pembantu yang senantiasa melayani tuannya, ya. Karena dia sebagai pelayan dari Tuhan, maka membutuhkan kehadiran yang penuh, ya. Dia harus berdiri dekat dengan tuannya, melayani tuannya, merawat, mengagungkan dan memuliakan. Ini hanya satu perumpamaan saja. Jadi sati adalah pelayan yang harus berdiri dekat, melayani, merawat dan mengagungkan, memuliakan tuannya. Siapa tuan dari sati? Batin Anda, cita Anda, kesadaran Anda. Jadi batin kita, perhatian cita kita, kesadaran kita, mind kita memerlukan pelayan yang senantiasa hadir bersama dengan batin ini, ya. Tugas dari pelayan ini adalah untuk mengingatkan tuannya. Jadi di dalam kitab-kitab komentar diberi perumpamaan seperti seorang raja yang mempunyai asisten pribadi, ya. Raja ini karena banyak tugas dan karena posisinya yang sangat tinggi dan juga karena mempunyai banyak kekayaan, maka raja ini menikmati kehidupannya, menikmati kehidupannya dengan terus-menerus mencari kepuasan panca indera, ya. Menghadiri pesta makanan atau tarian dan lain sebagainya. Jadi dia terus-menerus mencari kepuasan indria, sehingga seringkali sang raja ini lupa pada harta benda atau kekayaan yang penting yang dia miliki. Nah, pada saat dia lupa, maka pembantunya, asistennya akan datang kepada raja dan dia mengingatkan raja, ingat, kamu ini mempunyai kuda sejumlah sekian ratus, mempunyai gajah sejumlah sekian ratus, mempunyai harta benda yang lain sejumlah seperti ini, ya. Nah, pada saat si asisten mengingatkan raja, akhirnya rajanya teringat, oh iya, saya mempunyai kekayaan ini itu, ya. Nah, ini adalah perumpamaan tentang sati dan batin kita. Sati itu seperti pelayan raja tadi, batin kita seperti raja. Raja yang senantiasa ingin menikmati kepuasan indrawi. Bukankah demikian batin kita dalam kehidupan sehari-hari? Ingin melihat objek yang kita inginkan, yang menarik, ingin mendengar suara yang bisa memberikan rasa nikmat, kepuasan, kebahagiaan, ingin mencium dengan hidung kita bau-bau yang wangi dan lain sebagainya, ingin menghindari objek-objek yang tidak baik. Senantiasa batin kita ingin menikmati objek-objek panca indera. Dan seringkali orang yang tidak mempunyai pengetahuan dharma menganggap bahwa menikmati objek-objek panca indera tersebut sah-sah saja, bahwa menikmati objek-objek panca indera tersebut adalah satu aktivitas perbuatan yang baik dan itu adalah tujuan kehidupan dan itu adalah cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi dharma tidak mengajarkan kita seperti itu. Batin yang masih terjebak kepada objek panca indera, objek mata, objek telinga, objek hidung, objek lidah, objek tubuh, sentuhan, dan juga objek khayalan melalui batin kita itu adalah batin yang bodoh, senantiasa terikat kepada objeknya, senantiasa terikat pada dunia ini, sehingga akhirnya kebahagiaan dan penderitaan dari batin yang masih terikat pada dunia seperti ini sangat tergantung kepada dunia. Lihatlah bagaimana kebahagiaan senyuman Anda ataupun penderitaan Anda sangat ditentukan oleh suami Anda atau istri Anda, betul tidak? Oleh anak-anak Anda, betul? Iya enggak? Pada saat suaminya tersenyum, Anda tersenyum. Pada saat suaminya sedang melotot, Anda stres. Lihat, Anda memberikan remote control kehidupan Anda kepada suami atau istri Anda, ya. Jadi suami Anda tinggal pencet remote controlnya, itu Anda tersenyum sendiri.
Kemudian dipencet remote control yang lain, Anda stres menangis. Lihat, kenapa Anda menyerahkan kehidupan Anda kepada orang lain? Kenapa Anda membiarkan orang lain mengendalikan kehidupan Anda? Hal ini terjadi karena batin yang seperti ini belum mempunyai pemahaman yang tepat tentang kehidupan ini, ya. Nah, karena banyak yang harus kita bahas, maka kita harus kembali lagi ke laptop. Ya, jadi sati itu pelayan batin, ya. Pada saat batin sedang menikmati kepuasan-kepuasan panca indera, maka sati akan mengingatkan batin kita, hei batin, jangan menikmati objek-objek panca indera. Amatilah nafas kamu, amatilah perasaan, amatilah pikiran, amatilah dhamma-dhamma ini. Jadi sati mengingatkan batin seperti pelayan mengingatkan raja tentang harta kekayaannya. Si sati mengingatkan batin supaya si batin ini tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Pada saat Anda ingin berbuat kebajikan seperti berdana, maka pada saat itu sati Anda sedang mengingatkan Anda untuk berbuat kebajikan. Pada saat tiba-tiba batin Anda ingin, saya ingin bertemu dengan Bante Keminda untuk mendengarkan dhamma. Nah, pada saat itu sesungguhnya pelayan raja, sati yang melayani batin Anda sedang mengingatkan, hei raja, kamu punya kuda sejumlah 500 loh. Paham ya? Jadi sati mengingatkan Anda terus untuk berbuat baik, untuk menghindari perbuatan jahat, seperti tugas seorang asisten yang senantiasa mengingatkan raja. Nah, pada saat si asisten raja sudah mengingatkan rajanya, kemudian asisten tersebut pergi meninggalkan raja, akhirnya raja lupa lagi menikmati lagi kebahagiaan, kepuasan panca indera, ya. Sama dengan sati. Pada saat batin kita ini tidak disertai dengan sati, pada saat perhatian penuh tidak hadir merawat atau melayani batin kita, maka batin Anda akan terjebak lagi kepada kepuasan panca indera dan Anda akan menderita lagi karena Anda terkelabui oleh kebodohan atau yang disebut moha, oleh delusi, berkhayal bahwa dunia ini bisa memberikan kebahagiaan yang selama-lamanya. Nah, jadi dengan demikian sati patana itu bisa dimaknai sebagai kehadiran dari perhatian penuh di dalam setiap saatnya. Tetapi kalau batin ini belum terlatih, satinya itu muncul lenyap, ya, muncul 5 menit, lenyapnya 5 jam. Ya, nanti muncul lagi 10 menit, setelah itu lenyapnya 10 jam. Kita kan seperti itu kan. Orang yang terlatih keadaannya berbalik. Satinya muncul 5 jam, lenyap secara 5 menit. Muncul 10 jam, lenyap secara 10 menit. Nah, kita harus mengembangkan sati supaya bisa senantiasa hadir bersama dengan batin kita di setiap saat. Itulah mengapa Anda sering mendengar kalau Anda sedang berlatih meditasi, Anda diminta untuk mengembangkan present moment awareness, kesadaran tentang present moment. Paham ya sekarang ya? Itulah sati. Itulah inti dari satipatthana, ya, dari 4 fondasi dari perhatian penuh. Jadi 4 satipatthana juga disebut sebagai padang rumput untuk sati atau sati gocara bahasa Palinya. Jadi ibaratnya lembu itu kan mempunyai padang rumput, di mana di padang rumput tersebut lembu atau kerbau bisa mencari makan kan, bisa merumput di sana ya. Ya. Nah, kerbau ini ibaratnya seperti sati. Ya, 4 satipatthana ini seperti 4 padang rumput di mana kerbau yang disebut sati ini bisa merumput di sana. Ya, nanti keempatnya akan kita bahas satu persatu. Jadi 4 objek tersebut yang disebut sebagai padang rumput adalah 4 yang nantinya akan menjadi fondasi untuk mengembangkan perhatian penuh atau mengembangkan mindfulness atau mengembangkan bahasa Palinya apa? Sati. Baik, selanjutnya karakteristik. Nah, ini abhidhamma sekali, tidak apa-apa. Anda mulai berkenalan dengan abhidhamma, ya. Karakteristik dari perhatian penuh atau sati itu tidak mengambang. Artinya, kalau Anda benar-benar mengembangkan perhatian penuh terhadap present moment, terhadap objek yang sedang hadir saat ini, maka batin Anda tidak mengambang ke dalam objek seperti batu yang tenggelam di air sungai.
Karena batin yang mengambang seperti ibaratnya benda yang mengambang di air sungai, maka benda yang mengambang tersebut akan terseret arus sungai, betul tidak? Sama dengan batin kita yang hanya menangkap objek secara superficial, hanya mengambang di permukaan, batin yang seperti ini akan terseret oleh arus kekotoran batin, akan terseret oleh keserakahan, akan terseret oleh kebencian, akan terseret oleh semua kekotoran batin yang lain. Supaya tidak terseret, maka sati harus membantu supaya batin ini tenggelam bersama dengan objek sehingga dia tidak terseret oleh objek panca indera. Artinya apa? Dunia sudah tidak bisa mengendalikan kita lagi. Dunia mau tersenyum, kita tetap bahagia. Dunia mau melotot pada kita, kita pun tetap bahagia. Ya, apapun dunia memperlakukan kita, kita tetap saja penuh cinta kasih, kewelas asihan, memaafkan, ya, dan seterusnya. Itu karakteristiknya, tidak mengambang. Yang kedua adalah sifat atau karakteristiknya itu pandai. Ya, kalau Anda mengembangkan perhatian penuh, maka batin Anda pandai. Karena apa? Perhatian penuh atau sati itu adalah satu energi mental yang bertanggung jawab pada pertumbuhan memori Anda, kekuatan memori Anda. Kalau Anda mampu mengingat-ingat, ya, sesuatu yang baik tentu saja, ya, itu semuanya itu muncul karena sati Anda kuat. Oleh karena itu biasanya seorang yang meditasinya bagus, dia memorinya bagus. Memori, ya. Ada yang menanyakan, kalau orang yang marah kan berarti juga ada memorinya kan? Nah, menurut Dhamma itu bukan memori, tetapi persepsi yang terdistorsi. Kalau bicara tentang sati, dia hanya mengingat sesuatu yang baik, sesuatu yang harus dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, pada saat Anda mendengar kabar dari seseorang dan kemudian tiba-tiba begitu mendengar kabar yang tidak baik, Anda merasakan hati Anda bergejolak, ada kebencian, kemarahan muncul, dan pada saat Anda sadar, ini tidak baik, ini harus segera dilepaskan, maka yang mengingatkan seperti itu adalah sati. Jadi seperti asisten raja yang mengingatkan kudanya ada 500 tadi. Jadi sati mengingatkan kita, batin kita, tentang sesuatu yang harus kita kerjakan dan tentang sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan. Itu ciri karakteristik dari sati yang disebut upaganhana lakana, kepandaian, sifatnya pandai. Ya, seseorang yang meditasinya bagus pasti memorinya bagus. Oleh karena itu biasanya dia mampu mengingat banyak teks-teks di dalam Tripitaka, ya. Jadi dia hafal ajaran Buddha di luar kepala itu. Itu adalah karena satinya sudah berkembang. Fungsi dari sati ketiadaan dari sifat pelupa. Ya, jadi kita akan senantiasa ingat apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Manifestasinya adalah menjaga pintu panca indera kita. Ya, ada 6 pintu panca indera dijaga supaya tidak ada perampok yang masuk ke dalam panca indera kita. Ibaratnya Anda mempunyai rumah dengan 6 pintu, pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, dan pintu hati. Ini adalah 6 pintu, di mana ini adalah pintu batin Anda berhubungan dengan dunia luar, maka sati itu adalah seperti satpam yang menjaga 6 pintu rumah Anda, yang mempersilahkan orang yang baik untuk masuk dan menolak orang yang tidak baik atau perampok untuk masuk. Jadi pada saat dia tahu ada perampok, dia tolak untuk masuk. Seperti yang tadi saya ceritakan, pada saat Anda sadar Anda sedang marah, Anda langsung teringat bahwa kemarahan ini harus segera dilenyapkan, dilepaskan, let go. Yang mengingatkan itu adalah sati. Jadi sati tidak sesederhana seperti yang sering Anda dengar bahwa kalau ada objek apapun, ya, cukup disadari saja, ya. Atau objek yang sedang masuk ke dalam panca indera cukup disadari. No, sati juga mempunyai sifat pandai dan menjaga. Kalau objeknya itu tidak baik, maka dia harus segera melenyapkannya, melepaskannya, ya. Itulah mengapa kita membutuhkan jam terbang yang cukup untuk akhirnya mempunyai kemampuan untuk melepaskan hal-hal apapun itu, dhamma apapun itu juga, ya. Bukan seperti yang biasa saya berikan di dalam ceramah-ceramah saya, kerbau
pada saat dia berkubang di sungai, kan seringkali kerbau yang berkubang di sungai itu kan dihinggapi oleh burung apa itu? Pelatuk, burung gagak ya? Apa ya? Gagak ya? Dia akan mematuk-matuk serangga atau binatang kecil di tubuhnya kan? Itu si kerbau itu juga penuh perhatian loh. Oh iya, saya digigit oleh 5 ekor gagak di sana, tapi dia diamkan saja. Apakah itu sati? Tidak. Sati mempunyai sifat menjaga dan pandai. Kalau tahu ini adalah hal yang tidak baik, yang tidak harus dikembangkan, maka dia akan mengingatkan batin untuk segera melepaskannya. Seperti seorang asisten raja tadi, ya, seperti seorang pembantu. Atau misalkan nih, Anda yang punya toko nih ya, Anda siapa yang punya toko? Wah, hari Minggu ini jam 9, jam 10 saya mau ke Damawihari. Terus Anda minta satpam Anda untuk tolong ya, toko ini dijaga, ini ada 6 pintu ini dijaga ini ya. Amati ya, apa yang terjadi diamati gitu. Itu kan seringkali kan perintah meditasi begitu, apapun yang terjadi amati saja gitu. Nah, akhirnya Anda pergi mendengarkan ceramah dhamma dari saya. Di rumah Anda ternyata ini maaf lah, bukan Anda lah, di rumah mereka yang di sana itu ya. Terus kejadiannya seperti ini, ada perampok datang, masuk lewat pintu pertama, ya. Si satpamnya mengamati, menyadari, oh ada perampok datang. Terus perampoknya mengambil harta benda di dalam rumah, si satpamnya juga mengamati dan menyadari, oh dia mengambil TV. Nanti ada perampok kedua masuk di pintu yang kedua, masuk lagi, nah ini ada perampok lagi masuk ke pintu kedua, oh dia mengambil sofa dan lain sebagainya. Sehingga pada saat Anda pulang dari DBS, pulang ke rumah, kaget, loh kok toko barangnya habis, mana duitnya? Nggak ada bos duitnya, lah tapi barangnya pada habis. Tadi ada dibawa orang, loh bagaimana kamu? Kan saya minta kamu untuk menjaga. Saya udah jaga bos, saya amati semua yang keluar masuk bos. Tadi yang lewat pintu 1 itu orangnya tinggi besar, dia ngangkat TV yang ini bos. Terus orang yang kedua orangnya agak kecil, dia mengangkat sofa. Orang yang ketiga masuk pintu 3, dia angkat brankas bos. Saya tahu semua bos. Apakah itu sati Anda? Hah? Membiarkan perampok untuk merampok batin Anda, merampok ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan batin Anda? Tidak seperti itu. Sati bertugas sebagai penjaga sehingga batin Anda tetap murni, tetap damai dan tetap penuh kebijaksanaan. Sebab terdekat adalah persepsi. Tadi saya katakan kalau seseorang yang marah apakah dia punya sati? Tidak. Dia mempunyai persepsinya yang sudah terdistorsi. Tapi sebab terdekat yang memunculkan sati adalah persepsi yang kuat atau penerapan sati terhadap 4 objek yang akan kita bahas, yaitu tubuh, perasaan, kesadaran, dan dhamma. Ya, jadi hendaknya dipahami seperti tugu di pintu kota yang kokoh dan tegak berhadapan-hadapan dengan objeknya, atau seperti penjaga pintu yang menjaga 6 pintu indrawi. Jadi saya harap Anda sudah mendapat gambaran yang agak sempurna tentang apa itu mindfulness ya. Jadi mindfulness itu apa? Apapun yang datang ke 6 pintu panca indera, 6 pintu indera Anda amati. Hah? Tidak. Anda biarkan dia merampok kebahagiaan Anda, kedamaian dan ketenangan Anda. Tidak. Sati yang benar akan menjaga batin Anda untuk tetap positif, bersih, damai, tenang, bahagia, bijaksana, dan lain sebagainya. Ya, dan untuk bisa mendapatkan kualitas sati yang seperti itu, Buddha sudah mengajarkan ada 4 objek yang bisa dijadikan sebagai fondasi untuk mindfulness kita, fondasi untuk perhatian penuh kita. Arti dari 4 satipadhana 4 yang merupakan fondasi untuk sati atau mindfulness. Yang pertama adalah perenungan tubuh, artinya merenungkan tubuh. Ya, jadi sati mengingatkan batin untuk mengamati fenomena yang bersifat material, fenomena yang bersifat non material. Fenomena yang bersifat material seperti tubuh, atau seperti kalau di seksi yang pertama di dalam Satipadhana itu tentang anapanasati, tentang mengamati nafas masuk dan nafas keluar Anda, karena nafas itu juga termasuk bagian dari tubuh. Jadi dalam Satipadhana itu disebutkan
Ewang me sutang ekang samayang bagawa guru suwiharati kama sadamang nama gurunang nigamo. Jadi pada suatu hari, demikianlah yang saya dengar, pada suatu hari Sang Bagawa sedang tinggal berdiam di antara para guru, di negara Kuru, di antara warga Kuru, ya, itu nama satu negara, di desa yang disebut Kama Sadamang, ya. Itu apa? Kota pasar gitu. Kama Sadamang nama kotanya itu. Kama Sadamang nigamo tatrako Bagawa biku amantesi bigawoti. Di sana Bagawa menyapa para biku, ya, wahai para biku, itu disapa oleh Buddha. Kemudian badan te biku Bhagavato paca sosung, para biku menjawab badanta yang mulia gitu, menjawab kepada Buddha, ya, paca sosung. Kemudian Bagawa eta dawoca, dan kemudian Bagawa berkata demikian, eka yano ayang pikawe mago satanang wisudia, wahai para biku, eka yano ayang pikawe, ekayano ayang bikawe mago satanang wisudia. Inilah jalan lurus. Jalan lurus yang untuk satanang wisudia, untuk pemurnian makhluk hidup, untuk membuat kita tercerahkan. Jadi 4 satipatthana ini jalan lurus. Jalan lurus sudah tidak ada belokan lagi. Kalau Anda berlatih 4 satipatthana itu ibaratnya Anda sudah berada di jalan lurus, sudah tidak belok ke kiri, belok ke kanan lagi. Sehingga kalau Anda sudah bayangkan Anda berada di jalan yang lurus dan Anda sudah menghadap ke arah yang benar, maka setiap langkah yang Anda ambil akan membawa Anda dekat kepada tujuannya. Benar tidak? Dengan melatih 4 satipatthana ini Anda sudah melatih untuk berada di dalam jalan yang lurus. Eka yano yang bikawe mago satanang wisudia soka paridewanang samatika maya. Jalan lurus ini kalau Anda latih ini akan bisa menghindarkan kita dari soka paridewa, dari kesedihan, ratap tangis dan seterusnya. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi ini sangat menarik sekali. Satipatthana itu adalah fondasi untuk melatih mindfulness kita, yang menjadi objek dari mindfulness kita, untuk bisa membuat kita tercerahkan. Kalau Anda ingin tercerahkan, Anda bisa melatih meditasi ini. Jadi kembali lagi, sati adalah pelayan yang senantiasa hadir untuk mengingatkan batin, untuk mengamati dan merealisasi karakteristik tubuh, karakteristik perasaan, karakteristik batin, dan karakteristik dari dhamma melalui 4 perenungan tadi. Karakteristiknya apa sih? Karakteristiknya sama, yaitu anicca, dukkha, dan anatta, ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa roh, tanpa diri. Segala sesuatu hanyalah fenomena yang berkondisi, muncul dan kemudian lenyap, tidak kekal. Jadi kembali lagi, sati adalah cirinya adalah kehadiran batin sebagai seorang pelayan, kehadiran untuk melayani batin setiap saat, ya. Sati juga mampu mengingat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kalau batin Anda sedang marah, sati akan mengingatkan Anda, jangan marah, segera lepaskan kemarahan Anda. Kalau nafsu sedang membelenggu batin Anda, sati akan hadir sebagai pelayan mengingatkan Anda, lepaskan nafsu, lepaskan emosi-emosi yang negatif, gitu. Nah, itu adalah sati. Saya ambilkan dari kitab Netik Pakarana halaman 83 sampai 84. Kaye kayanupasi wiharanto asube subanti wipalasang pajahati. Seseorang yang berdiam mengamati tubuh di dalam tubuh, dia meninggalkan distorsi tentang sesuatu yang indah di dalam yang tidak indah. Saat ini kita masih menganggap tubuh kita indah, ya. Siapa yang pergi ke fitness terus tiap minggu? Siapa yang ikut yoga, fitness, kemudian apa lagi sih untuk memperindah tubuh apa? Lihat, Anda masih mempunyai persepsi yang terdistorsi bahwa tubuh ini indah, padahal orang yang tercerahkan mengatakan tubuh ini tidak indah. Anda berani cukur kayak saya? Nah, nggak berani. Karena persepsinya masih terdistorsi menganggap tubuh ini indah. Kemudian
Seseorang yang berdiam mengamati perasaan di dalam perasaan, dia akan meninggalkan distorsi tentang kebahagiaan di dalam penderitaan. Kalau kita benar-benar mengamati muncul dan lenyapnya perasaan, maka kesan bahwa ada kebahagiaan yang permanen itu akan lenyap. Karena kita akan tahu bahwa perasaan kita muncul lenyap. Dan segala sesuatu yang muncul lenyap adalah duka. Segala sesuatu yang anicca adalah duka, penderitaan. Ya. Apapun yang kita rasakan itu adalah duka, ya. Itu kata-kata Buddha. Apapun yang kita rasakan, apapun itu perasaan yang muncul, itu semua adalah duka. Apa itu definisi duka? Satu keadaan pada saat batin dan tubuh kita ini dibombardir oleh muncul dan lenyapnya fenomena. Itu definisi dari duka. Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah duka lalu membuat wajah kita cemberut terus, bukan kan? Saya cemberut terus enggak? Enggak, kadang-kadang. Tapi saya banyak enggak cemberutnya lah. Meskipun kita sudah mulai tahu bahwa oh ya hidup adalah duka. Yang menarik itu pada saat pemahaman yang benar itu muncul dan Anda tahu bahwa kehidupan ini adalah duka, ternyata Anda malah makin bahagia loh. Jadi ini kontradiksi di dalam kehidupan ini. Pemahaman Anda tentang duka malah akan membuat Anda bahagia. Tapi pemahaman Anda tentang kebahagiaan akan membuat Anda duka. Jadi lebih baik kita memahami antisipatif. Oh ya hidup ini duka. Karena antisipatif kan akhirnya pada saat duka itu muncul Anda tersenyum. Pada saat Anda sudah antisipatif, oh suami atau istri saya ini masih putu jana, dia satu saat pasti akan cemberut. Nah, Anda udah antisipasi dulu, dia lagi tersenyum, pada saat dia tersenyum Anda melihatnya, dia sebentar lagi cemberut. Jadi pada saat dia benar-benar senyumnya hilang terus ganti cemberut, Anda nggak shock, ya, antisipatif lah, ya. Kemudian cite-citanupasi itu objek yang keempat. Seseorang yang berdiam mengamati batin atau mind, kesadaran di dalam batin, dia akan meninggalkan distorsi tentang kekekalan di dalam ketidakkekalan. Artinya kalau Anda benar-benar mengamati batin Anda, maka Anda akan melihat bahwa segala sesuatu itu anicca, tidak kekal. Nah ini yang saya sampaikan ini bukanlah teori ajaran yang akan membuat Anda stres. Sebaliknya ini adalah teori atau dhamma yang kalau kita praktekkan akan membuat kita mampu meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kita menjadi orang yang penuh cinta kasih, penuh kewelasasian, makin sabar, kilesa-kilesa mulai jarang muncul. Kalaupun kilesa tersebut muncul, durasinya sudah semakin pendek, kehidupan menjadi semakin ringan. Ini semua adalah dampak dari mereka yang benar-benar paham dharma dan juga berlatih dhamma. Ya. Yang keempat, seseorang yang berdiam mengamati dhamma di dalam dhamma akan meninggalkan distorsi tentang adanya roh yang kekal, diri yang kekal di dalam tanpa diri. Jadi dia akan mulai melihat bahwa segala sesuatu ternyata kosong, tidak ada wujud yang kekal, tidak ada roh, tidak ada aku, tidak ada diri, ya. Nah, ini dari kitab yang lain, Neti Pakarana. Jadi perenungan terhadap 4 fondasi dari sati akan membawa kita pada realisasi bahwa segala sesuatu itu ternyata tidak indah. Jadi berbahagialah Anda yang gemuk-gemuk itu. Anda memberi contoh kepada seluruh manusia di muka bumi bahwa tubuh ini tidak indah. Kalau Anda yang six pack, Anda memberi contoh yang jelek karena Anda mendistorsi pikiran orang lain. Anda mengelabui, pembodohan itu. Ya, baik. Jadi di dalam 4 fondasi dari Satipatthana itu saya rangkumkan poin penting tadi sudah sempat saya bahas. Para biku ini adalah jalan lurus untuk kesucian makhluk hidup. Ya, artinya kalau Anda ingin tercerahkan Anda harus melatih 4 Satipatthana. Kemudian untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis, soka paridewanang sama 3 maya. Yang berikutnya adalah duka domanasanang atangga maya. Untuk kelenyapan duka dan domanasa, untuk kelenyapan rasa sakit tubuh dan rasa sakit di pikiran. Yang berikutnya adalah bahasa palingnya nyayasa adigamaya, untuk mencapai jalan atau metode yang benar, ya.
atau jalan mulia berunsur 8. Kemudian yang berikutnya adalah nibbana saji kiriaya. Untuk realisasi nibbana, kalimat yang berikutnya yat tidang cattaro satipatthana, yaitu 4 fondasi perhatian penuh. Apa maksudnya? Di dalam kitab-kitab kita ini saya rangkumkan untuk kesucian makhluk hidup, artinya untuk membersihkan kita dari kotoran noda-noda nafsu, kebencian dan delusi, loba, dosa, moha. Untuk membersihkan batin kita dari kekotoran batin. Ya, ini tugas yang lebih penting. Anda mandi sehari berapa kali? 2 kali. Ya, mandi untuk membersihkan tubuh Anda. Anda sehari meditasi berapa kali? Meditasi untuk membersihkan batin Anda. Yang Anda bersihkan cuma tubuh Anda terus, batinnya nggak dibersihkan. Hah? Makanya kode kotor-kotor hari ini gitu. Ya, bersihkanlah. Kalau tubuh juga perlu dibersihkan sehari 2 kali, minimal kita meditasi juga sehari 2 kali. Ya, kasihanlah tubuh batin yang ada di dalam ini kan nggak kena sabun Anda. Ya, dibersihkan dengan meditasi. Untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis yang muncul itu karena kehilangan orang yang dicintai. Contohnya Patacara, Anda boleh Google, ini cerita ini sangat dramatis dan saya sangat suka. Patacara adalah seorang perempuan yang cantik, anak orang kaya, tetapi dia mencintai laki-laki yang tidak mempunyai pekerjaan, dari laki-laki yang miskin. Tapi karena cinta, ya kan gitu. Ya, cinta buta ya. Cinta buta ya? Ya, cinta buta. Tapi perkawinan kan dibangun di atas dasar cinta. Padahal cinta itu jadi perkawinan hanya untuk orang Anda loh, bukan saya. Saya tahu, makanya saya nggak mau. Patacara, seorang perempuan cantik, anak orang kaya menikah dengan orang yang miskin. Akhirnya diusir oleh orang tuanya. Singkat cerita seperti itu. Kemudian hidup di hutan. Pada saat melahirkan anak pertama, ya hidupnya penuh dengan kesulitan. Pada saat melahirkan anak kedua, hujan deras, badai. Akhirnya dia minta suaminya untuk mencari daun-daunan. Ya, pada saat suaminya mencari daun-daunan, suaminya kegigit ular dan meninggal dunia. Mengetahui suaminya yang dicintai, yang membuat dia akhirnya rela meninggalkan kekayaan orang tuanya, hidup di hutan, meninggal dunia, dia mulai stres gitu. Ya, badai, hujan. Akhirnya tidak ada jalan lain, dia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Pada saat dia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya, sungai yang memisahkan hutan dan desa orang tuanya itu banjir bandang gitu. Arusnya deras sekali. 2 anaknya, yang satu barusan lahir, yang satu baru berumur berapa tahun. Akhirnya yang baru berumur beberapa tahun ditinggal di sisi sungai yang satu, dan dia menggendong bayi yang baru lahir gitu ya, untuk menyeberangi sungai. Pada saat dia berada di tengah arus sungai deras sekali, dia melihat anaknya yang sulung ini sedang ada burung elang itu ingin memangsa anaknya. Dia berteriak-teriak begitu. Berteriak-teriak kepada anaknya untuk hati-hati, kira-kira untuk mengingatkan seperti itu. Tetapi anaknya yang baru berumur beberapa tahun salah duga, dikira mamahnya memanggil dia. Akhirnya anaknya nyusul, mencebur ke sungai dan meninggal dunia, kan gitu kira-kira ya. Kemudian singkat cerita anaknya yang kedua juga meninggal dunia, dan dia merealisasi this is too much. Suami meninggal, anak dua-duanya juga meninggal pada satu hari yang bersamaan. Akhirnya dia pergi ke rumah di rumah orang tuanya hanya untuk mendapati fakta orang tuanya semua juga sudah meninggal dunia karena rumahnya kebakaran. Nah, akhirnya dia singkat cerita menjadi gila. Tidak kuat menahan derita ini. Seandainya saja dia mengenal Dhamma, maka dia akan mempunyai daya tahan yang lebih untuk menerima sesuatu yang tidak baik ini. Tapi singkat cerita ini adalah happy ending story. Patacara bertemu Buddha dan akhirnya menjadi arahat. Ya, jadi Anda mempunyai contoh yang baik dengan keputusan-keputusan Anda saat ini. Tapi sayangnya Buddhanya udah nggak ada. Ya, dia bertemu Buddha jadi Sotapanna dan akhirnya jadi arahat. Nah, dengan melatih 4 satipatthana akan membuat daya tahan kita berkembang dan bisa menghindarkan kita dari kesedihan dan ratap tangis ya.
Kemudian untuk kelenyapan rasa sakit tubuh dan pikiran. Jadi contohnya itu Bante Tissa itu mematahkan kakinya di depan perampok. Jadi singkat cerita, Bante Tissa ini dihadang oleh perampok yang ingin membunuh dia, ya. Tapi Bante Tissa berkata, berilah saya waktu 1 hari saja, 1 malam saja. Nah, si perampoknya tidak mau memberi waktu, akhirnya Bante Tissa voluntarily mematahkan kakinya sendiri. Nih kaki saya udah saya patahkan nih, gitu. Masa saya mau lari gitu. Ya, kamu tunggu deh semalam, saya mau meditasi sebentar gitu. Nah, singkat cerita, si perampok mengizinkan dia 1 malam untuk bermeditasi dan akhirnya dia mengingat, merenungkan kehidupannya sejak memutuskan jadi biku, sila-silanya itu sangat murni. Akhirnya muncul piti, kegembiraan. Dengan kegembiraan dan suka kebahagiaan yang kuat, akhirnya dia mencapai samadhi dan kemudian berwipasana, akhirnya dia menjadi seorang Arya, menjadi seorang yang suci, ya. Dan rasa sakit dari kakinya yang patah tidak dirasakannya. Jadi perhatian penuh terhadap 4 objek yang menjadi fondasi dari sati bisa juga melenyapkan rasa sakit tubuh dan pikiran. Kemudian untuk mencapai jalan atau metode yang benar yaitu JMB 8, jalan mulia berunsur 8. Apabila ini kita kembangkan, jalan mulia tersebut akan membawa kita untuk merealisasi yang terakhir, yaitu merealisasi nibbana, yaitu satu keadaan di mana sudah tidak ada tanha lagi. Jadi ini manfaat dari latihan spiritual kita. Ada beberapa manfaat itu sesungguhnya hanyalah cara Buddha untuk menginspirasi muridnya. Oh, soka paridewanang samatika maya, untuk melenyapkan, untuk menghindari kesedihan dan juga ratap tangis dan seterusnya. Itu hanya cara Buddha untuk menginspirasi kita yang intinya hanya satu, yaitu akan membawa kita untuk bisa merealisasi nibbana. Nah, bagaimana kita bisa merealisasi nibbana? Di dalam sutta tersebut juga diuraikan tentang hal-hal yang bisa mendukung kemajuan meditasi kita. Ini untuk Anda yang nanti ikut retret bersama saya, maka sutta ini sangat penting. Nanti juga akan saya kupas secara detail di dalam retret tersebut, ya. Faktor pendukung yang penting itu ada kalimat di sutta tersebut, anupasi. Anupasi itu sebenarnya anupasin. Seseorang yang terus-menerus melihat, atau seseorang batin yang terus-menerus mengamati, ya, mengamati objek meditasinya, mengamati 4 fondasi dari Satipatthana tadi, ya. Kalau Anda yang sudah berlatih meditasi Anapanasati, batin Anda diminta untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Berapa lama Anda mampu mengamati nafas masuk, nafas keluar? Tidak lama kan? Seperti yang tadi saya katakan, mungkin Anda mampu mengamati 5 menit, habis itu sisanya sampai bel berbunyi lupa Anda udah. Ya, pada saat bel berbunyi, oh nibbana. Nah, maka faktor pertama adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati objek secara terus-menerus. Ini yang harus kita kembangkan, ya. Dan ini perlu diingatkan oleh sati, seperti asisten raja tadi mengingatkan, hei, amati objeknya. Pada saat Anda tidak mengamati nafas masuk dan nafas keluar, itu artinya pikiran Anda sedang lari ke sana dan kemari, maka sati akan hadir lagi untuk mengingatkan, hei, yang harus kita amati nafas loh, bukan yang lain. Nah, itu adalah fungsi dari mindfulness atau sati atau perhatian penuh. Faktor pendukung yang kedua, kata teknisnya tapi seseorang yang mempunyai semangat yang menggebu-gebu, gigih. Ini berkaitan dengan energi kita, kekuatan kita, ya. Wirindriya, ini bahasa Palinya. Raja yang disebut wirya atau energi. Itu seperti yang dilakukan oleh Buddha. Saya akan duduk di sini dan tidak akan bangkit sebelum mencapai pencerahan meskipun daging dan darahku mengering gitu. Ya. Nanti Anda kalau bermeditasi juga boleh meniru Buddha begitu. Saya tidak akan bangkit dari sini sebelum mencapai sotapanna walaupun daging dan darahku mengering gitu, ya. Nanti baru 3 menit kok lama ya. Duh, salah nih tadi sumpahnya saya ini. Harusnya tadi nggak usah ngomong gitu ya. Aduh. Ya. Jadi harus gigih, ya, semangatnya harus kuat, menggebu-gebu.
Faktor yang berikutnya adalah sampak jana. Ini juga merupakan panyindria. Tadi yang pertama juga panyindria, panya indria. Satu raja yang disebut panya, kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang menjadi raja. Artinya kebijaksanaan menguasai aktivitas mental, ya, untuk mengamati tubuh, perasaan, pikiran, dan dhamma, sehingga kebijaksanaan merealisasi bahwa segalanya ternyata hanyalah anicca, dukkha, dan anatta. Sati iman, satu kualitas, ini sifat adjektif, kualitas yang penuh kewaspadaan, kualitas batin yang penuh perhatian, ya. Jadi ini adalah sati. Jadi lihat, ada panya, kebijaksanaan, ada wirya, usaha yang gigih, semangat yang menggebu, kemudian ada sati, yaitu mindfulness atau perhatian penuh. Ini yang harus kita kembangkan. Tetapi ada faktor lain lagi yang ini jarang disadari oleh para yogi dari pengalaman saya berdiskusi tentang meditasi, yaitu kalimat yang disampaikan oleh Buddha ini. Bahwa ini sangat penting dan ini bahkan menjadi titik pangkal yang pertama yang harus kita tempuh dulu sebelum 4 yang di atas itu bisa berkembang, yaitu yang disebut Vinaya loke abijado manasang. Jadi kita harus sudah menyingkirkan ketamaan dan rasa tidak senang di dunia 5 agregat yang menjadi kemelekatan. Artinya samadhi harus dikembangkan dulu. Sebelum Anda bisa bermeditasi, Anda harus mengembangkan samadhi dulu. Vinaya loke abijado manasang. Abija dan domanasang, ketamaan dan rasa tidak senang, ini mewakili panca niwarana, 5 rintangan batin yang menghambat kita untuk mencapai samadhi. 5 rintangan batin yang menghambat kita untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Nah, kita harus mengembangkan, melatih batin supaya bisa menghindari membuat panca niwarana, 5 rintangan batin untuk tidak muncul terlebih dahulu. Baru setelah itu kita dilatih untuk mengamati tubuh, perasaan, pikiran atau batin dan juga dhamma. Nah, yang poin yang kelima ini yang jarang sekali dianggap penting oleh para yogi, ya. Sehingga seperti tadi, satpam yang menjaga 6 pintu toko orang di luar sana itu, ya, ada perampok yang datang, dia diamkan saja. 5 rintangan batin ini adalah perampok yang menghalangi kita untuk mencapai samadhi, dan ini harus dicegah supaya tidak bisa muncul di dalam batin kita. Nah, mari kita lihat Mahasatipatthana Sutta-nya itu sendiri. Ada 4 perenungan. Yang pertama adalah perenungan tubuh. Di dalam sutta itu terdapat 14 bab, ya. Kita tidak akan mengupas ke-14-nya itu, Anda bisa mencarinya sendiri di rumah, ya. Tadi saya katakan tuh, lihat yang pertama penuh perhatian pada saat bernafas masuk dan keluar, ya. Atau yang kedua, sadar, menyadari dengan penuh pada saat kita sedang berjalan, berdiri, duduk, dan rebahan. Kita tahu bahwa kita sedang berjalan, bahwa kita sedang berdiri, duduk, dan rebahan. Atau yang ketiga, bertindak dengan penuh kewaspadaan ketika berjalan, ke sana kemari, gitu ya. Kemudian pada saat kita melihat sesuatu dan melihat ke sekeliling kita, kita penuh kewaspadaan. Pada saat membungkuk dan meregangkan tubuh, kita juga penuh kewaspadaan, menyadari aktivitas tersebut. Pada saat membawa jubah dan mangkok makanan, kita tahu bahwa kita sedang membawa jubah dan mangkok makanan. Pada saat makan, minum, kita tahu, ya. Jangan pada saat makan saya tahu saya sedang WhatsAppan dengan teman saya. Pada saat saya minum, saya sedang berbicara dengan saya. Pada saat minum, Anda tahu Anda sedang minum. Ya, lakukan aktivitas itu dengan penuh perhatian. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Mengunyah dan merasakan makanan, kita sadar dan waspada bahwa kita sedang mengunyah dan merasakan makanan. Pada saat berjalan, kita tahu kita sedang berjalan. Berdiri juga kita tahu, dan seterusnya. Jadi ini adalah cara melatih untuk menumbuh kembangkan perhatian penuh kita atau mindfulness kita, ya. Kemudian yang lain adalah merenungkan tubuh yang penuh dengan 31 macam kotoran dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca di rumah, ya.
Kemudian ini yang penting, bagian kedua, kita tidak hanya merenungkan tubuh secara internal saja, tetapi juga kita harus merenungkan melihat fenomena tersebut secara eksternal, internal dan eksternal, di dalam diri kita dan juga di dalam orang lain, ya. Sehingga kita tidak menuntut terlalu berlebihan, ya. Contohnya nih, kalau kita sering mengamati perasaan kita, kadang atau mengamati batin kita. Kadang batin kita ini kan marah, jadi kita mengamati kemarahan itu internal. Tetapi kita juga harus mengamati kemarahan yang sedang muncul di orang lain, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kebijaksanaan bahwa pada saat orang lain sedang marah, kita tahu bahwa dia sedang menderita, persis seperti pada saat kita sedang marah. Karena kita tahu seseorang yang sedang marah itu adalah seorang yang sedang menderita, maka persis seperti yang saya alami, maka cara terbaik yang harus kita lakukan, ya kita harus membantu dia untuk bisa keluar dari kemarahan dia, ya, bukan malah membangkitkan kemarahan, bukan malah mengobar-ngobarkan kemarahannya, gitu. Jadi dengan mengamati secara internal, secara eksternal, maka kebijaksanaan kita akan tumbuh. Nah, itu yang diajarkan oleh Buddha. Kemudian juga melihat sifat kemunculannya, ya, kapan munculnya, kapan lenyapnya, itu. Kemudian juga muncul dan lenyapnya, ya. Kemudian yang nomor 3 itu menjaga sati kita, perhatian penuh kita untuk memahami bahwa oh ini adalah nafas masuk, oh ini adalah nafas keluar, ya. Cukup untuk mengembangkan pengetahuan dan perhatian penuh itu sendiri. Kemudian yang keempat, berdiam independen. Tadi dia sudah tidak lagi dikendalikan oleh dunia, ya. Tidak memberikan remote control kehidupannya kepada orang lain. Itu artinya dia udah independen. Ini adalah ekspresi seseorang yang sudah menjadi arahat, sudah mencapai pencerahan tingkat terakhir, arahat, ya. Tidak melekat pada apapun di dunia ini, ya. Ini berlaku pada arahat. Nah, kita akan terus berlatih menuju ke arah ini. Kemudian yang kedua adalah perenungan tentang perasaan. Itu hanya ada satu bagian, yaitu kita harus mengamati, ya, mengembangkan perhatian penuh kita supaya batin ini bisa ingat untuk mengamati perasaan yang sedang muncul, bertahan dan lenyap. Di dalam sutta tersebut diajarkan ada 9 jenis perasaan, ya, yang sedang muncul, ya, yaitu 9 jenis perasaan itu. Perasaan menyenangkan kadang muncul, bertahan, kemudian lenyap, kita amati. Pada saat dia lenyap mungkin berubah menjadi perasaan tidak menyenangkan, kita juga amati, muncul, bertahan sesaat, lenyap. Kemudian perasaan yang ketiga adalah perasaan netral, yaitu bukan tidak menyenangkan tapi juga bukan pula menyenangkan. Kita pun harus mampu mengamati sehingga kita mendapatkan satu pemahaman yang baru bahwa ternyata ada jenis-jenis perasaan yang berbeda. Pada saat satu perasaan muncul, 2 perasaan yang lain tidak muncul. Pada saat perasaan menyenangkan muncul, perasaan tidak menyenangkan tidak muncul, dan seterusnya, ya. Dan kemudian 3 yang lain adalah perasaan yang terkait dengan sensualitas atau disebut sebagai perasaan duniawi, bahasa palinya samisa, dengan daging. Artinya perasaan yang muncul yang berkaitan dengan 6 indera kita, ya, indera mata, telinga dan seterusnya, ada 6. Yang berkaitan dengan objek-objek tersebut secara langsung, ya, makanya disebut duniawi. Pada saat rasa senang muncul pada saat Anda melihat bioskop, maka itu adalah perasaan senang yang muncul tergantung pada daging. Perasaan senang duniawi tergantung pada mata, ya. Karena ada perasaan yang disebut yang terakhir yaitu niramisa, yang sudah tidak lagi tergantung pada daging. Itu maksudnya perasaan spiritual. Perasaan spiritual itu misalkan saya sebagai pabajita, saya merenungkan keputusan saya menjadi seorang biku, ingin menjalani kehidupan suci ini dengan lebih baik lagi, ingin mengembangkan kualitas spiritual kita. Kemudian muncul perasaan menyenangkan. Beda dengan perasaan menyenangkan yang muncul pada saat Anda tadi menonton film atau mendengarkan musik atau mencium parfum kesayangan Anda atau merasakan makanan kesayangan Anda, favorit Anda, atau menyentuh tubuh orang yang Anda cintai dan lain sebagainya. Beda. Kalau perasaan yang niramisa, yang perasaan spiritual, ini perasaan yang bisa muncul dari 6 indera juga, tetapi lebih berkaitan dengan spiritualitas, ya. Atau seseorang yang mencapai jana yang pertama, misalkan muncul perasaan yang menyenangkan
Tapi perasaan yang tersebut, menyenangkan tersebut berbeda dengan perasaan menyenangkan pada saat Anda menonton bioskop dan lain sebagainya. Ya, maka kita sebut sebagai perasaan spiritual. Jadi ada tiga, ada 9 perasaan di dalam sutta tersebut yang harus kita terus menerus amati. Kemudian sama lagi yaitu merenungkan perasaan secara internal eksternal ya, kemudian internal dan eksternal, kemudian diamati munculnya, diamati lenyapnya, kemudian diamati dua-duanya muncul dan lenyapnya, dan ketiga menjaga perhatian penuh kita supaya kita paham oh itulah perasaan. Ya, sehingga akhirnya cukup untuk menumbuhkan pengetahuan dan perhatian itu sendiri. Kemudian berdiam independen dan seterusnya, ini ekspresi untuk pencapaian tingkat kesucian arahat. Perenungan yang ketiga tentang batin, hanya ada satu bagian yang diajarkan oleh Buddha, dan ada 8 pasang keadaan batin yang harus diamati, kita amati, yaitu yang pertama adalah saragang wacitang saragang citanti pajanati. Pada saat batin ini sedang penuh nafsu, dia tahu bahwa batin ini sedang penuh nafsu. Pada saat batin Anda sedang penuh nafsu, Anda tahu bahwa batin Anda sedang penuh nafsu. Itu ajaran Buddha. Kemudian lawannya yang di sebelah kanan tidak dengan nafsu, wita ragang wacitang wita ragang citanti pajanati. Pada saat batin sedang tidak ada nafsu, dia tahu bahwa batin sedang tidak ada nafsu. Dan ini Anda harus melatih seperti itu. Saat ini batin Anda ada nafsu atau tidak? Maka Anda harus membaca wita ragang wasitang wita ragang citanti pajanati. Itu batin Anda sedang tidak dengan nafsu. Yang kedua, pada saat ada kebencian, dia tahu bahwa batin sedang ada kebencian, ya, sedang bersama dengan kebencian. Yang sebelah kanan, pada saat tidak ada kebencian, Anda juga harus tahu bahwa batin sedang tidak bersama dengan kebencian. Jadi saat ini Anda kembangkan perhatian penuh Anda bahwa saat ini tidak ada kebencian, ya. Kemudian yang ketiga, batin dengan delusi, khayalan, dia tahu bahwa ada delusi dan seterusnya, tidak dengan delusi. Kemudian yang keempat, batin yang mengerut, itu tinak mida, malas dan ngantuk. Anda malas dan ngantuk enggak saat ini? Iya. Ya, berarti Anda harus sadari sangkitang wacitang sangkitang citanti pajanati. Pada saat batin sedang malas dan mengantuk, dia tahu batin ini sedang malas dan mengantuk. Wikitang wacitang wikitang citanti pajanati, itu pasangannya. Pada saat batin ini sedang bergejolak, ya, udaca, sedang gelisah, dia tahu bahwa batin ini sedang gelisah. Jadi instruksi meditasinya sangat simpel seperti itu. Kemudian batin yang lebih tinggi, pasangannya batin yang tidak lebih tinggi. Batin yang lebih tinggi pada saat Anda mencapai jana, Anda tahu bahwa Anda sedang mencapai jana. Batin sedang mencapai jana. Pada saat tidak, Anda tahu bahwa batin tidak mencapai jana, ya. Jadi terus dilatih supaya ibaratnya pohon Anda latih, Anda sirami terus pohon tersebut sehingga sati perhatian penuh Anda menjadi besar, tumbuh besar. Kemudian yang berikutnya itu juga batin yang terlampaui dan batin yang tidak terlampaui, itu berkaitan juga dengan jana, ya. Batin yang terkonsentrasi dan batin yang tidak. Batin yang terlampaui itu adalah keadaan batin yang belum merealisasi nibbana. Batin yang tidak terlampaui adalah keadaan batin yang sudah merealisasi nibbana. Batin yang terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi itu adalah yang sudah mencapai jana dan yang belum mencapai jana. Batin yang terbebaskan dan batin yang belum terbebaskan adalah batin yang bebas dari kilesa atau belum bebas dari kilesa. Jadi ini ajaran dari Buddha untuk mengamati batin ini apa adanya. Kemudian bagian yang berikutnya sama seperti tadi, mengamati secara internal, eksternal, kemudian internal dan eksternal, muncul, lenyap dan seterusnya, ya. Sama seperti perenungan-perenungan yang lain-lainnya. Mari kita lanjutkan yang terakhir. Perenungan tentang Dhamma itu ada 5 bagian, yaitu memahami, melihat dan memahami 5 rintangan batin, 5 agregat yang menjadi objek kemelekatan dan seterusnya. Kemudian bagian yang berikutnya masih sama, internal, eksternal. Jadi lihat, kalau sekarang dikatakan ada orang, apa perlu sih belajar Dhamma, ya? Kalau kita tidak belajar Dhamma, tidak mempunyai teori, lalu kita tidak mempunyai pedoman untuk berlatih,
Ya, tadi malam ada yang bertanya gitu, perlu nggak sih belajar Abhidhamma gitu? Ya, saya baru teringat tadi pagi di YouTube kita DBS itu ada satu statement pernyataan dari Pak Auseado yang mengatakan dengan tegas bahwa kalau Anda tidak memahami Abhidhamma, lalu bagaimana Anda mencapai nibbana? Ya, karena ibaratnya Anda adalah traveler, Anda tidak mempunyai petanya. Kalau Anda ingin jadi traveler kan Anda harus punya peta perjalanan Anda kan. Anda harus punya itinerary-nya kan. Ya enggak? Nah ini Mahasatipatthana ini itinerary dari perjalanan spiritual Anda. Ya, oh saya harus mengamati tubuh, saya harus mengamati perasaan, saya harus mengamati cita atau batin, saya harus mengamati dhamma dan seterusnya. Jadi teori itu penting. Tidak harus seluruh Tripitaka itu Anda pahami, tetapi paling tidak teori yang bisa membuat Anda berkembang di dalam meditasi itu harus Anda kuasai. Dan selalu saja saya sarankan di dalam 1 tahun sisakan waktu 10 hari untuk ikut retret. DBS sudah mempunyai program tahunan, setiap akhir tahun kita mempunyai program Pabbajja, ya. Program Pabbajja ini program pertapaan, meditasi penuh. Enggak seperti Pabbajja yang mungkin Anda bayangkan banyak teorinya, enggak seperti Pariyati Sasana. Jadi di dalam Pabbajja Anda akan saya tes. Karena programnya dari jam 4.30 Anda harus sudah sampai di hall 4.30 pagi dan sampai jam 10 malam, 4.30 pagi sampai jam 10 malam meditasi. Ya, jadi the real test would be di Pabbajja nanti. Berani menerima tantangan saya? Berani? Enggak berani? Coward. Siapa berani, siapa nggak berani? Pendaftaran kayaknya mau ditutup hari ini loh. Nanti di dalam Pabbajja selama 10 hari saya akan bimbing Anda untuk berlatih ini semua. Ya. Karena cukup waktu untuk menjelaskan ini semua. Karena setiap hari saya bisa berceramah 2 kali, 3 kali. 2 kali min. Ya. Dan setelah itu kita tes dengan meditasi kita. Kita akan lihat, ya. Dan program selesai tanggal 2 Januari. Nanti tanggal 3 Januari semoga Anda semua udah jadi Sotapanna. Sadu. Karena garansi dari Buddha yang ada di sutta tersebut, lihat garansinya para biku. Siapapun yang mengembangkan 4 satipatthana ini yang tadi sudah saya uraikan dengan cara yang demikian, ya seperti yang tadi saya sampaikan secara singkat, untuk 7 tahun dia mengembangkan bermeditasi untuk selama 7 tahun berturut-turut, ya terus bermeditasi tanpa keraguan, maka untuk dia ada salah satu dari 2 hasil ini yang akan dia peroleh, 2 buah ini, yaitu arahata di kehidupan saat ini juga atau anagami. Apabila dia masih ada kemelekatan yang tersisa, maka dia akan jadi anagami. Garansi dari Buddha. Loh tapi kan Pabbajjanya cuma 10 hari Bante, ini 7 tahun. Jangan khawatir, Buddha tahu apa yang Anda pikirkan. Jangankan 6 tahun kata Buddha, 7 tahun, 6 tahun juga sama, bisa. Kalau Anda bermeditasi 6 tahun, salah satu dari 2 hasil tadi bisa diharapkan untuk tercapai. 6 tahun kan 10 hari Bante, nggak apa-apa itu, lihat 5 tahun, turun terus kan. Kan Buddha kan penuh kewelas asihan. 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 1 bulan, setengah bulan, 7 hari. Lebih loh kita Pabbajja, lebih dari 7 hari loh. 10 hari loh kita Pabbajja, lebih kan? Makanya Anda punya kesempatan. Apalagi yang Anda pikirkan, ya. Garansinya bagus, 7 hari bisa membuat Anda jadi anagami, arahata. Udah gitu Pabbajjanya gratis lagi. Oh jadi Arya gratis kok nggak mau. Hah? Jadi ini garansi dari Buddha itu, lihat ya. Nah jadi dengan semuanya itu kita selesai